Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Fauzi, NPM 1739. Saya akan mempresentasikan mengenai sistem informasi ujian lisan Lean Six Sigma dengan judul Analisis Pengendalian Kualitas dengan menggunakan metode Lean Six Sigma di PT Kasa Wisata Wira Jawa Timur, di mana dosen pembimbing kami yakni Insinyur Tutuk Safirin MP. Selanjutnya lanjut ke bab 1. Pada bab 1 ini diawali dengan latar belakang. PT Kasa Wisata Wira Jawa Timur saat ini bergerak dalam bidang manufaktur spesialis produksi berupa alat kesehatan, yakni berupa kapas dan kasa yang menyuplai supplier kebutuhan konsumennya di seluruh penjuru negeri. Tetapi produk yang paling banyak diproduksi yakni kasa steril hidrofil 16x16. Akan tetapi pada proses produksi kasa steril hidrofil 16x16 masih terdapat pemborosan atau waste pada lantai produksi, yakni produksi berlebih atau production, perpindahan transportation, waktu tunggu waiting time, proses yang tidak sesuai inappropriate processing, persediaan yang tidak perlu unnecessary inventory, gerakan yang tidak perlu unnecessary motion, dan cacat atau defect produk yang tidak diharapkan sebesar 1% per tahun yang melebihi batas dari standar perusahaan yakni zero defect, di mana dari 7 years ini menyebabkan lead time bertambah atau membengkak sehingga proses produksi melebihi jam orang yang telah ditetapkan perusahaan. Rumusan masalah: bagaimana kualitas proses produksi kasa steril hidrofil 16x16 dan usulan perbaikan untuk mengurangi waste di titik XYZ dengan pendekatan Lean Six Sigma. Batasan masalah: 1. Penelitian dilakukan pada produk kasa steril hidrofil 16x16 di PT Kasa Wisata Wira Jawa Timur. 2. Metode Six Sigma yang digunakan menggunakan siklus DMAIC, Define, Measure, Analyze, Improve, dan Control. 3. Tidak menghitung biaya yang timbul dalam penelitian ini. 4. Penelitian hanya sebatas usulan, artinya tidak dilanjutkan sampai tahap kontrol atau aplikasi metode. 5. Pemborosan yang diteliti adalah pemborosan terhadap waktu proses produksi, yakni 7 waste yang terbatas di lantai produksi, di mana dalam aktivitas terdiri atas 3 aktivitas, salah satunya yakni aktivitas yang tidak bernilai tambah, non-value added activity, dan aktivitas yang tidak bernilai tambah tetapi dibutuhkan, yakni necessary non-value added activity. 4. Asumsi: diasumsikan kondisi mesin saat proses produksi dalam kondisi normal, artinya tidak terjadi overhaul atau penurunan keandalan pada mesin. Kedua, responden kuesioner diasumsikan diberikan pada para karyawan yang ahli baik secara teori maupun praktisi yang terjun langsung di lantai produksi. 3. Aliran proses produksi tidak berubah selama penelitian berlangsung. 4. Tidak ada penambahan alat atau mesin produksi selama penelitian berlangsung. 5. Kebijakan atau policy dari perusahaan tidak berubah pada bagian produksi oleh perusahaan. Dan yang terakhir yakni tujuan penelitian, yakni 1. Mengetahui kualitas pada proses produksi kasa steril hidrofil 16x16. 2. Memberikan usulan untuk mengurangi pemborosan waste. Selanjutnya masuk ke tahap berikutnya yakni bab 4. Pada bab 4 ini tentunya dapat diketahui data produksi kasa selama satu periode, jumlah hasil produksi kasa steril hidrofil 16x16 yang dihasilkan perusahaan antara bulan Desember 2019 sampai November 2020. Sesuai data pada layar di sini dapat dijabarkan bahwasanya pada bulan Desember 2019 hingga November 2020 terjadi fluktuasi, artinya di sini terjadi naik turun proses produksi kasa steril hidrofil 16x16. Namun ada catatan tersendiri bahwasanya pada bulan Desember produksi kasa sebesar 85.000 dus. Ini adalah produksi yang terendah, sedangkan pada bulan November 2020 sebesar 859.000 dus. Ini adalah produksi yang tertinggi. Dari akumulasi selama satu periode proses produksi, output kasa steril hidrofil 16x16 didapatkan total sebesar 2.650.200. Selanjutnya data defect selama satu periode.
Jumlah cacat dan jenis cacat yang terjadi selama bulan Desember 2019 sampai November 2020 yakni sesuai pada layar di sini di atas 4 jenis cacat yakni skewing, sterisel, bowing, dan flag, yang mana masing-masing skewing sebesar 5.792 dus, sterisel sebesar 3.760 dus, bowing sebesar 4.336 dus, dan flag sebesar 7.168 dus, yang mana dari akumulasi keempat jenis defect ini didapatkan total cacat yakni 21.056 dus. Selanjutnya masuk ke data berikutnya yakni jenis defect. Sesuai pada latar belakang bahwasannya jenis defect ini terdiri atas 7 defect atau 7 ways, yakni overproduction, waiting time, transportation, inappropriate processing, inventory motion, dan defect. Selanjutnya masuk ke tahap measure atau tahap pengukuran big picture mapping. Di sini digambarkan bahwasanya aliran raw material dari supplier, bahan baku maupun bahan pembantu yang dikirim dari supplier selanjutnya dibawa ke gudang bahan baku atau tempat yakni dari aliran raw material dapat dijelaskan yakni material baik bahan baku maupun bahan pembantu yang dikirim oleh supplier terpilih kemudian diletakkan langsung ke gudang bahan baku. Di sini sebelum dilakukan proses berikutnya atau masuk ke stasiun kerja berikutnya, work in process pertama, di sini dilakukan proses pengontrolan raw material atau inspeksi oleh pihak departemen QC, yang mana setelah dilakukan bahwa barang ini good product, maka dilanjutkan ke tahap berikutnya yakni tahap mesin honey, work in process pertama yakni mesin honey. Pada tahap ini mesin honey di sini fungsinya yakni mengatur benang-benang lusi agar dapat tersebar rata selebar boom dan mensejajarkan di sepanjang permukaan boom. Di mana pada mesin honey ini operator akan terlebih dahulu membuat pola ukuran panjang lusi serta diurai menjadi helaian-helaian pada alat honey, di mana operator akan memasang benang lusi terlebih dahulu kemudian membagi benang lusi menjadi dua bagian dengan jumlah yang sama, setelah itu memasang boom benang lusi atau media benang lusi pada kepala mesin honey. Selanjutnya setelah proses stasiun kerja pertama ini lanjut ke stasiun kerja kedua yakni proses pencucukan. Pada proses pencucukan ini yakni proses memasukkan benang lusi atau cucuk ke dalam kawat cucuk atau disebut sebagai drafting box, di mana operator terlebih dahulu akan meletakkan material ke dalam media cucuk. Setelah itu operator akan memasukkan benang lusi ke mata gun satu persatu. Selanjutnya setelah selesai memasukkan, operator juga sambil mengikat atau menyisir hasil pencucukan tersebut pada mata gun tersebut. Selanjutnya dilanjutkan ke proses berikutnya yakni work in process selanjutnya atau stasiun kerja berikutnya yakni proses paletisasi. Proses paletisasi sendiri yakni proses menggulung benang pakan menjadi bentuk bobin palet, di mana pada proses pemaletan ini operator akan membuat pola ukuran panjang benang pakannya dan melakukan proses pementalan benang pakan. Selanjutnya masuk ke tahap berikutnya atau work in process berikutnya yakni mesin penin. Pada proses work in process mesin penin di sini terjadi proses assembly, yakni perakitan dari media cucuk dan palet untuk dipasangkan ke mesin tenun, kemudian dibawa ke stasiun kerja berikutnya yakni pengukuran. Pada proses pengukuran di sini, operator terlebih dahulu akan memberikan pola dan melakukan pengukuran. Setelah dilakukan pemberian pola, operator akan melakukan pemotongan sesuai pola yang telah diberikan. Selanjutnya masuk ke tahap berikutnya atau work in proses berikutnya yakni proses saponifikasi. Proses pemasakan atau saponifikasi ini yakni proses pembebasan lemak di dalam tegal, di mana proses ini kasa yang telah dilakukan pemotongan yang
spesifikasinya disesuaikan